Selamat datang di channel Aksi 10. Kali ini kita akan membahas cerita Uzumaki Saruto episode 228 yang berjudul Perubahan Besar dan Tekad Uzumaki Saruto. Mari kita bahas. Malam itu sunyi, hanya desiran angin yang terdengar menyusuri daun-daun pohon di belakang markas pelatihan Konoha. Bulan menggantung tinggi di langit, menyinari rerumputan dan pepohonan dengan cahayanya yang pucat. Di sebuah lapangan kecil yang tersembunyi di antara pepohonan, berdiri seorang pemuda dengan mata tajam yang berkilat merah keunguan, Uzumaki Saruto, dengan tubuh masih basah oleh keringat sisa latihan siang tadi bersama Kobura dari desa samurai, berdiri menatap lurus ke arah batang pohon yang berjajar. Nuibari tergenggam erat di tangannya, benang tipis yang terikat di gagang pedang itu bergoyang pelan tertiup angin. Saruto sudah mencoba tidur, namun pikirannya terlalu gelisah, tubuhnya memang lelah, tapi jiwanya masih menolak untuk beristirahat. Dia merasa kemampuannya masih belum cukup, terutama dalam menguasai teknik kenjutsu yang dia pelajari dari Kobura. Ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya, rasa tidak puas yang menggumpal dalam dadanya seperti awan mendung yang tak mau pergi. Dengan satu lemparan cepat, Nuibari melesat ke depan, menancap tepat pada batang pohon pertama, benangnya melingkar ke pohon kedua, ketiga, dan keempat. Sebelum ditarik kembali oleh Saruto dengan gerakan cepat, pedang itu kembali ke tangannya dengan mulus, nyaris tanpa suara. Dia tersenyum tipis, puas dengan kelincahan dan kecepatan gerakannya. Tapi itu belum cukup. Saruto menatap Nuibari, menaruh tangan kirinya pada bilah pedang yang ramping itu. Dia mencoba mengalirkan cakra dari tangannya ke sepanjang pedang, berharap akan muncul aliran energi seperti yang dilakukan Kobura siang tadi. Tapi Nuibari tetap dingin, tidak ada kilatan, tidak ada getaran, tidak ada reaksi. Seolah pedang itu menolak menerima cakranya. Ia menggigit bibirnya, kenapa tidak bisa? Gumamnya pelan, nyaris seperti berbisik pada dirinya sendiri. Ia mencoba lagi, dan lagi, kali ini dengan konsentrasi penuh. Tapi hasilnya sama, Nuibari tetap hening, tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau respon pada aliran cakra dari pemiliknya. Saruto menarik napas panjang, lalu mengaktifkan mode NO api merah menyelimuti tubuhnya dalam sekejap. Cahaya dari api itu menyinari sekitar, membuat tubuhnya terlihat seperti obor hidup di tengah hutan malam. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia melesat ke pohon-pohon, melempar Nuibari sambil berlari, dan menariknya kembali sambil menembus rerimbunan. Kecepatan itu luar biasa, dia hampir tak terlihat saat bergerak. Namun, Nuibari masih tak mau menerima cakranya. Mode NO hanya memperkuat fisik dan kecepatan, tapi tidak menyelesaikan masalah aliran cakra ke senjata. Saruto menghentikan gerakannya, berdiri terengah-engah di tengah lapangan kecil itu. Api merah masih berkobar di tubuhnya, tapi hatinya terasa kosong. Dia menunduk, tangan kanannya gemetar memegang Nuibari. Apa yang kurang, bisiknya. Dia ingat Kobura pernah berkata, pedang bukan hanya alat, ia adalah bagian dari jiwa penggunanya. Jika kau belum menyatu dengannya, kau tak akan pernah bisa mengaliri cakramu ke sana. Saruto menutup matanya, ia mencoba merasakan Nuibari, bukan hanya sebagai alat, tapi sebagai perpanjangan dari dirinya sendiri. Tapi tetap saja, ia belum merasa terhubung. Entah apa yang menghalangi, entah kenapa Nuibari terasa seperti benda asing, bukan teman seperjuangan. Dia terduduk di rerumputan. Mode NO padam perlahan, api merah yang menyelimutinya menghilang menjadi percikan kecil sebelum padam seluruhnya. Keringat membasahi wajahnya, hatinya masih diliputi kekecewaan. Namun, ada satu sosok yang terlintas dalam pikirannya, sosok yang menjadi motivasi dan sekaligus beban dalam hidupnya, Hatake Ken. Ken, gurunya yang sudah mencapai mode NO tahap kedua, api biru yang tenang namun mematikan. Saruto mengingat saat pertama kali melihat gurunya bertarung dengan api biru itu. Gerakannya elegan, presisi, dan penuh kontrol. Tak ada gerakan sia-sia, tak ada luapan emosi yang tak terkendali. Seolah dia dan apinya adalah satu kesatuan utuh. Saruto mendambakan kekuatan itu. Dia ingin menjadi seperti Ken. Tapi lebih dari itu, dia ingin melebihi Ken. Karena dia tahu, untuk melindungi desa, untuk menghadapi kekuatan mengerikan seperti Raijin Kage, dia tak bisa hanya berada di bawah bayang-bayang gurunya. Tapi dia juga tahu, jalannya masih panjang, bahkan untuk mengaliri cakra ke Nuibari saja dia belum bisa. Saruto meraih kembali Nuibari, menatap pantulan wajahnya sendiri pada bilah tipis itu, wajah lelah, namun penuh tekad. Dia berdiri lagi, kali ini lebih tenang. Dia kembali melempar Nuibari ke batang pohon, tapi kali ini sambil menutup matanya, ia mencoba mendengarkan suara pedangnya. Ia mencoba merasakan jiwanya beresonansi dengan senjata yang ia genggam. Dalam hening malam itu, hanya ada detak jantung dan desir angin yang menemaninya. Berulang kali dia gagal, namun ia tidak menyerah.
Dia tahu Hatake Ken tidak langsung menguasai semuanya. Dia tahu Kobura menghabiskan bertahun-tahun mengasah kenjutsunya hingga mencapai titik kesatuan antara tubuh dan pedang. Maka dia pun siap untuk melangkah di jalan yang sama. Di sela-sela latihan, Saruto mengingat kembali momen saat dia memilih Nuibari dari gudang senjata warisan Kidigakure. Nuibari bukan sembarang pedang, ia adalah pedang yang pernah digunakan oleh shinobi hebat di masa lalu. Pedang itu memiliki sejarah, dan sejarah itu kini berada di tangan Saruto. Dia harus membuktikan bahwa dia layak memegangnya. Rasa frustasi mulai berganti dengan rasa hormat. Saruto kini memperlakukan Nuibari bukan sebagai alat, tapi sebagai rekan seperjuangan. Dia mulai bicara padanya, seperti bicara pada teman. Aku mungkin belum bisa membuatmu percaya padaku sekarang, bisiknya, tapi aku akan terus berusaha. Dari kejauhan, bayangan seseorang muncul. Kobura, yang sebenarnya memperhatikan latihan Saruto dari balik bayangan, tersenyum tipis. Ia tahu jalan yang dipilih Saruto bukanlah jalan yang mudah, tapi jalan itulah yang akan menuntunnya pada kekuatan sejati. Saruto melanjutkan latihannya hingga fajar mulai menyingsing. Tangannya mulai lecet, tubuhnya lelah, tapi matanya bersinar dengan tekad yang tak padam. Walau Nuibari belum mau menerima cakranya, dia tahu satu hal, hatinya sudah mulai terhubung. Ketika matahari muncul di ufuk timur, Saruto menghela napas panjang. Ia memandang Nuibari dan tersenyum kecil. Kita mulai memahami satu sama lain, ya. Gumamnya, itu bukan sebuah pencapaian besar. Tapi itu adalah awal yang penting. Dengan langkah perlahan, ia kembali menuju markas. Di perjalanan, ia melihat siluet Hatake Ken tengah berdiri di atas menara pengintai, mengamati pagi dengan tenang. Api biru di tubuh gurunya berpendar samar di antara cahaya matahari. Saruto mengepalkan tangan. Dia tahu akan ada hari di mana api merah miliknya akan berubah menjadi biru. Dan pada hari itu, dia akan berdiri sejajar dengan gurunya, dan mungkin melampauinya. Tapi untuk saat ini, dia akan terus berlatih, terus gagal, terus bangkit. Di balik segala kelemahan dan kekurangannya, Saruto menyimpan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada api, tekad untuk berubah, dan itulah kekuatan terbesar seorang shinobi. Nuibari mungkin belum bersatu dengannya, tapi hatinya sudah mantap menapaki jalan panjang untuk mencapai kesatuan itu, dan malam yang panjang itu menjadi saksi bahwa seorang Uzumaki Saruto tak akan pernah menyerah dalam perjalanannya menjadi lebih kuat. Langkahnya perlahan menghilang di balik kabut pagi, namun tekadnya tetap menyala, sehangat api yang pernah menyelimuti tubuhnya malam itu. Pagi hari menyambut Konoha dengan sinar hangat yang merambat pelan di antara dedaunan, udara masih basah oleh embun, dan aroma tanah yang segar menyelimuti jalanan desa. Di halaman markas latihan, 3 sosok sudah berjalan bersama, Uchiha Bayu, Kazuto, dan Reiga Yamanaka, menuju area pelatihan seperti biasa. Namun, langkah mereka melambat ketika melihat sosok familiar duduk bersandar di bawah pohon, tampak sangat lelah. "Oi, itu Saruto," gumam Kazuto, mengernyitkan dahi. Bayu menyipitkan mata lalu mengangguk pelan. Mereka bertiga mendekat, dan ketika jarak sudah dekat, mereka baru bisa melihat dengan jelas betapa Saruto terlihat kehabisan tenaga, matanya sembab, tubuhnya nyaris tak bergerak, dan Nuibari tergeletak di sampingnya. Bayu berjongkok, menepuk bahunya. "Kau latihan semalaman lagi?" Saruto hanya mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Nafasnya berat, tapi ada senyum lelah di wajahnya. Reiga mendecak pelan. "Kenapa sih, kau maksa terus begitu?" Kobura yang berjalan dari arah belakang, tampaknya sudah tahu apa yang terjadi. Ia menyela, dia melatih Nuibari semalam, melempar dan menariknya kembali dengan benang seperti peluru. Tapi sayangnya, aliran cakranya masih belum bisa tersambung ke pedangnya. Kazuto menatap Nuibari sejenak. "Kau sudah hampir menyatu dengannya, Saruto, itu kemajuan." Bayu menambahkan dengan nada bangga, "Dia selangkah lebih maju dari kita, setidaknya sudah bisa mengontrol Nuibari dengan kecepatan luar biasa." Saruto akhirnya tertawa kecil, "Tapi tetap saja, belum ada aliran cakra, seperti ada tembok yang tidak bisa aku lewati." Mereka duduk bersisian, menikmati pagi yang perlahan menghangat. Di sisi lain desa, suara alat berat dan para pekerja terdengar samar-samar. Proyek pembangunan desa terus berjalan, banyak bagian desa yang masih dalam perbaikan, dan shinobi dari berbagai divisi ikut membantu menjaga ketertiban dan keamanan di setiap sudut. Di tengah keramaian pagi itu, satu sosok tampak melangkah santai melewati gerbang utama Konoha. Rambut pasirnya berayun lembut tertiup angin, dan kendi kecil tergantung di pinggangnya. Dia tersenyum tipis melihat pemandangan desa yang kini lebih damai. Aori, Jinkuriki Sukaku dari Sunagakure, telah sampai. Aori tak perlu menjelaskan siapa dirinya pada para penjaga gerbang. Mereka sudah mengenalnya,
ia hanya berkata singkat bahwa dirinya ingin mengunjungi beberapa teman lamanya. Setelah diperbolehkan masuk, ia langsung menuju ke area pelatihan, tempat ia yakin teman-temannya biasa berkumpul. Langkahnya terhenti saat melihat 5 orang sedang duduk dan bercakap di bawah pohon, ia langsung melambai dan tersenyum lebar. Yo. Bayu langsung menoleh dan berdiri. Aori, wah, kau datang juga. Kazuto dan Raiga pun bangkit, menyambutnya dengan penuh semangat. Saruto yang masih duduk tampak senang, meski tubuhnya lelah. Kau kesini tiba-tiba, apa karena rindu? Aori tertawa, tentu saja, masa aku harus punya alasan besar hanya untuk bertemu kalian? Ia melangkah ke arah mereka lalu meletakkan kendi pasirnya di tanah, duduk santai di samping Saruto. Kobura yang belum pernah bertemu Aori menatapnya sejenak sebelum Aori berdiri lagi dan menghampirinya. Kau pasti Kobura, aku Aori, Jinkuriki Sukaku, teman mereka dari Sunagakure. Kobura mengangguk sopan, senang bertemu denganmu. Aku sudah mendengar banyak tentang Jinkuriki dari Sunagakure, ternyata salah satunya adalah teman dari murid-muridku. Teman dekat malah, sahut Raiga sambil tertawa kecil. Aori bahkan pernah menolong kami di misi gabungan waktu itu, kan? Aori menyender santai sambil menatap langit biru. Kalian semua terlalu serius. Padahal aku datang ke sini hanya untuk santai, ngobrol, dan mungkin mengganggu Saruto sebentar. Saruto tersenyum lemah. Sayangnya kau datang saat aku sedang hampir pingsan. Aori menatapnya, kau latihan semalaman lagi, pantas matamu kayak panda yang disetrum. Bayu menjawab duluan, dia berusaha mengaliri cakra ke Nuibari, gagal, tapi dia makin cepat melempar dan menariknya. Aori mengangguk, lalu menepuk pundak Saruto pelan, kau terlalu keras pada diri sendiri, Saruto, kadang, kemajuan tidak selalu datang dari tekanan, tapi dari ketenangan. Saruto mengangguk pelan, menyadari kebenaran dari kata-kata itu. Kobura juga menambahkan, latihan keras penting, tapi mengenal pedangmu secara perlahan, seperti mengenal teman, juga bagian dari proses. Hari itu terasa berbeda, tidak hanya karena cuaca yang cerah, atau karena latihan mereka menjadi ringan, tapi karena kehadiran Aori membawa suasana hangat yang selama ini mereka rindukan. Mereka berbincang lebih lama, tertawa, bahkan merencanakan makan bersama nanti malam. Di balik canda dan tawa itu, Saruto merasa hatinya sedikit lebih ringan. Nuibari masih belum bisa dialiri cakra, tapi ia tahu kini dia tak berjalan sendiri. Ada Bayu, Kazuto, Raiga, dan Aori, teman-teman yang menjadi kekuatan sejatinya di medan perang maupun di hari-hari biasa seperti ini.